Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, Pak. Siang. Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Oke, jadi walaupun siang, semangatnya tetap pagi ya. Baik, silakan kepada Ibu Rohana agar bisa memimpin doa kita pada pembelajaran kita hari ini. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Agar kegiatan hari ini memperoleh berkah, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Sutijo. Maaf Bapak, suaranya Pak nggak keluar. Oke, kita ulangi ya. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Sutijo Joko Sudiro. Dalam hal ini akan menjadi fasilitator untuk materi prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sudah siap semuanya untuk belajar pada hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, sudah siap ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas kita pada hari ini ya. Jadi yang pertama, ketika ada yang berbicara, salah satu peserta berbicara, maka peserta lain tolong mematikan mikrofonnya. Sepakat? Sepakat. Oke, yang kedua, tugas harus dikerjakan yang dalam bentuk kolaborasi, harus dikerjakan secara kelompok. Sepakat? Sepakat. Oke. Yang terakhir, walaupun dikerjakan secara kelompok, tetapi hasilnya tetap individu dan tetap ada pembeda antara peserta lain dan peserta yang lainnya agar tidak terjadi plagiat. Setuju? Setuju. Oke, baik. Terima kasih atas kesepakatannya pada hari ini. Baik, kita langsung menuju ke materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya akan coba share materi pembelajaran kita. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Presentasi pada kali ini itu merupakan hasil diskusi dari kelompok A ya, di mana saya Sutijo Joko Sudiro selaku sebagai fasilitator, yang kedua Irka Mulyana SPD, kemudian Ibu Rohana SPD MPD, Ibu Kuswanti, dan Ibu Sari. Baik, kita mulai ya. Pertanyaan pemantik di sini. Siapa yang berhak menyusun kurikulum di satuan pendidikan kalau menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Coba Ibu Sari. Iya, Pak. Kepala sekolah. Nah, guru. siapa? Kepala sekolah, guru, wakil kurikulum, Pak.
Oke, 3 orang ya menurut Ibu Sari. Coba menurut pendapat yang lain seperti apa? Saya Pak, Silakan. menurut saya tambah dari pihak Dudi Pak, dunia usaha dan dunia industri. Tambah dunia kerja dan dunia industri ya. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu untuk ibu-ibu yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Oke, bagus sekali. Jadi memang selain dari pihak sekolah, kemudian komite, dan juga ada dunia industri, dunia usaha tadi. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan di satuan pendidikan, ya, itu ada 5 prinsip yang perlu kita kuasai ya, atau yang perlu kita ketahui. Yang peserta didik, di mana semua tujuan, kemudian semua kepentingan itu kita susun berdasarkan kepentingan dari peserta didik. Nah, salah satunya yaitu dalam bentuk karakter profil pelajar Pancasila. Tetap kita akan merujuk profil pelajar Pancasila sebagai salah satu tujuan dari pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu prinsip kontekstual. Apa maksudnya kontekstual di sini? Yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan dunia industri. Selanjutnya ada prinsip esensial. Esensial di sini maksudnya semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Jadi informasi-informasi utama yang penting itu nanti akan lebih mudah kita dapatkan jika kita sudah menggunakan prinsip esensial di sini. Kemudian yang keempat yaitu ada prinsip akuntabel. Semua data pengembangan kurikulum yang kita buat nanti diharapkan sudah dalam bentuk digitalisasi sehingga informasi yang sudah kita buat itu akan lebih mudah untuk kita sampaikan karena sudah dalam bentuk data-data digital. Kemudian yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan, melibatkan komite pendidik satuan pendidikan, berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan usaha di SMK, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Nah, dengan adanya link and match di sini, ya, ada hubungan, ada mitra dengan dunia usaha dan dunia industri, diharapkan aplikasi dan penerapan dari kurikulum operasional satuan pendidikan ini nanti memang bisa terintegrasi dengan kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri, sehingga diharapkan lulusan yang kita yang kita dapatkan nanti itu siap bersaing dan siap bekerja di dunia usaha dunia industri. Ya, mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih. Salam. Kita akan melanjutkan dan menggali informasi lebih dalam nanti melalui forum diskusi. Oke. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, nah kita coba ice breaking terlebih dahulu. Nah, untuk ice breakingnya, siapa kira-kira yang bisa memimpinnya? Siapa kira-kira nih, Ibu Ketua Kelas, Ibu Rohana? Siapa yang kita tunjuk? Ibu Sari. Ibu Sari. Ya, silakan Bu Sari agar bisa memimpin ice breaking kita agar kawan-kawan lebih semangat nantinya. Aduh, sebenarnya Pak. Iya. Ya, untuk menjaga fokus kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti kita tolong tangannya di atas seperti ini. Nanti kita akan tepuk tangan, akan ada aktivitas tepuk tangan. Bukus, mohon ininya Bukus. Bukus Wanti videonya
kameranya diaktifkan. Oke. Kita nyanyi ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini fokus, nanti akan ada yang saya sebutkan Bapak saja, ada yang Ibu saja, ada yang Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau ada Bapak saja, berarti yang tepuk tangan hanya Bapak. Kalau Ibu, berarti yang tepuk tangan hanya Ibu. Kalau Bapak dan Ibu, itu yang tepuk tangan dua-duanya. Oke. Kita mulai Bapak Ibu. Ininya dihidupkan Bu, mic-nya. Oh ya. Nah, biar tepuk tangannya terdengar suaranya. Oke. Jika Bapak senang hati, mari tepuk tangan. Jika Ibu senang hati, mari tepuk tangan. Loh, apa itu Ibu? Enak ya. Ternyata belum fokus. Belum fokus. Oke, kita Salfok ini. Salfok. Jika Bapak senang hati, mari tepuk tangan. Jika Ibu senang hati, mari tepuk tangan. Jika Bapak dan Ibu semua senang di sini, marilah hai tepuk tangan. Semua tepuk tangan. Terima kasih, tetap semangat. Oke, ya terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Bu Sari yang sudah menyegarkan kembali suasana kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, di sini ada satu tema yang akan kita bahas ya untuk sesi tanya jawabnya di sini. Yang di sini saya buat di chatnya nanti ya. Saya buat temanya untuk diskusi kita ya, untuk tanya jawabnya. Tuh. Yang menjadi bahan diskusi kita, bagaimana peran Bapak Ibu dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Itu langsung dijawab apa ditulis, Pak? Silakan dipikirkan 1 menit, kemudian nanti silakan angkat tangan bagi yang sudah mendapatkan hasilnya. Ya, 1 menit kita mulai dari sekarang. Oke, cukup? Sudah selesai? Ya, sudah selesai, Bapak Ibu? Ya, Oke, Pak. yang sudah silakan angkat tangannya. Silakan klik angkat tangan bagi yang sudah. Ya, silakan Pak Irkam pertama. Ya, bagaimana peran Bapak Ibu dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan? Kalau di sekolah kami, mungkin Bapak Ibu guru membantu membuat modul pembelajaran, Pak, dan juga tujuan pembelajaran serta alur pembelajaran yang nanti akan dituangkan dalam buku kurikulum. Itu yang mungkin kami pernah terlibat di sekolah. Oke.
Baik, terima kasih Pak Irkam ya, yang sudah menyampaikan pendapatnya bagaimana peran di sekolah Bapak. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan diangkat tangannya. Ya, silakan Ibu Sari. Iya Pak, kalau menurut saya sama dengan pengalaman saya di sekolah sini sama dengan Pak Irkam Pak. Aku hanya menambahkan selain belajar, kita juga para guru berperan dalam penyusunan asesmen Pak. Oke, terima kasih Bu Sari. Jadi ada membantu dalam penyusunan modul, tujuan maupun asesmen di sini. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, ada yang bisa menambahkan lagi? Bu Rohana mungkin. Ada senyum tuh Pak. Ada tambahnya Bu Rohana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Peran saya dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan, salah satunya di awal semester kami para guru berkumpul bersama untuk mengadakan workshop tentang pembelajaran, dalam hal ini bagaimana kita mengupdate perangkat pembelajaran kita sesuai dengan kurikulum yang baru. Jadi perencanaan di sini bisa dari pembuatan silabusnya, kemudian perangkatnya, RPP sampai dalam asesmennya. Terima kasih. Oke. Baik, ya jadi luar biasa ya. Sepertinya ini sudah mulai memahami tentang prinsip-prinsip tadi, tentang pengembangan dari prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan tadi. Jadi terima kasih atas pendapatnya ya. Sekarang kita coba simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi yang pertama kita simpulkan sama-sama ya. Coba Pak Irkam, ada yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Pertanyaan pertama. Untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Ya. Yang kedua itu kontekstual. Yang ketiga esensial. Dan yang keempat itu adalah akuntabel, dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Itu Pak, ada 5 prinsip yang kita pelajari hari ini. Oke, terima kasih Pak Irkam. Ada lagi yang bisa narik kesimpulan kita pada hari ini? Ini satu sudah sampaikan Pak Irkam. Ya, silakan Bu Rohana. Dalam proses pengembangan kurikulum itu melibatkan kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, dan Dudi. Oke. Baik, terima kasih ya. Jadi sudah bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mungkin dalam pembelajaran kali ini kita cukupkan ya. Jadi kita sudah belajar kurang lebih 20 menit dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari bermanfaat dan bisa kita terapkan di satuan pendidikan. Sebelum pelajaran ini kita tutup, ini saya ada sedikit oleh-oleh untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi tolong dijawab dengan tepat. Ya, yang pertama pertanyaannya, pemain bola yang beratnya 3 kg. Ada yang bisa? 3 kilo. Iya. Ayo. Ada nggak pemain bola yang beratnya 3 kg? Masanya maksudnya Pak Irkam? Ada Pak. Ya, iya. Bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan. Masih salah. Jawabannya Bambang tabung gas. Kan nggak nyangka tadi kan. Kemudian yang kedua, penyanyi yang rambutnya nggak lurus. Jawabannya siapa Bapak Ibu? Oke, habis waktunya. Ini kuis harus cepat.
Jawabannya Ayu Keriting ya. Kan nggak disangka jawabannya. Aduh, kurang update Iya, ini. nggak ngupdate ini. Terakhir, pertanyaan ketiga. Ini terakhir ya. Ini harus dijawab dengan benar nih. Pertanyaannya, penyanyi yang sering nggak sadar diri. Dia ketika nyanyi nggak sadar diri. Siapa kira-kira? Tet, waktu habis. Nah, ini. Bener. Rock. Rock. Oh, salah. Jawabannya siapa? Pingsan Mambo ternyata ya. Oke. Bereplos untuk kita semua ya. Oke, jadi itu untuk penutup kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita minta pada Pak Irkam agar bisa memimpin doa untuk penutupan pada hari ini. Kepada Pak Irkam, disilakan. Baiklah, berhubung kegiatan pada hari ini sudah selesai dengan baik, semoga apa yang kita peroleh dapat bermanfaat, dapat kita gunakan ke depannya untuk sekolah kita. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih pada Pak Irkam yang sudah memimpin doa kita pada seksi penutupan pada hari ini. Baik, karena materi kita sudah disampaikan dan sesi kita juga sudah selesai. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya selaku sebagai fasilitator, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih, salam bahagia. Nah, kita ulangi, salam bahagia. Salam bahagia. Iya, Indonesia maju. Indonesia maju. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.